Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari The Lutheran Hour Ministry Devotion. Renungan pada hari ini berjudul Ketakutan, ditulis oleh Pendeta Dr. Karifo. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 27. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 27. Inilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Sahabat yang terkasih, saya tidak suka jika saat itu Yesus melakukan ini juga padaku. Tapi mau tidak mau saya harus melakukannya juga. Maksud saya, dia menyuruh saya pergi bersama teman-teman naik perahu dan melakukan sesuatu yang membuat saya cemas, yaitu pergi ke suatu tempat tanpa Yesus selama beberapa jam, dan kemudian berubah menjadi kekacauan besar. Dan kita menjadi stres, bertanya-tanya di mana dia dan mengapa dia menempatkan kita di peristiwa itu. Dan walaupun hanya sesaat, kita melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan berteriak. Dan tiba-tiba Yesus berkata, tidak, inilah aku, jangan takut." Dan setelah itu semuanya baik-baik saja. Dan memang seperti itu harus terjadi, kecuali keinginan yang tidak biasa seperti berteriak kepada Yesus memohon anugerahnya. Ya, saya tidak berbicara khusus tentang perahu di sini, tetapi kekacauan seperti itu terjadi pada saya ketika saya sedang memilih karir, ketika saya berpikir untuk menikah, ketika saat sedang hamil, ketika gereja mengalami kesulitan. Setiap kali kecemasan ringan meningkat menjadi ketakutan yang luar biasa ketika ada yang tidak beres, dan kemudian hanya Yesus berkata, "Ini aku punya kamu, tenanglah." Dan saya sangat senang melihat dia, tetapi pada saat yang sama, saya ingin berteriak, "Di mana engkau?" Sahabat yang terkasih, saya yakin Tuhan mengetahui hal ini. Tuhan kadang-kadang tersenyum kepada saya, tahu bahwa saya ingin tersungkur di kakinya dan berteriak di telinganya pada saat yang sama. Namun masalahnya benar-benar ada pada saya, bukan? Jika saya benar-benar mempercayai dia seperti yang saya inginkan, saya tidak perlu khawatir. Saya tidak terkejut ketika Tuhan muncul di menit terakhir dengan berjalan di atas air. Saya akan berkata, "Oh, ini dia Tuhan, selamat jalan-jalan." Dan kita tetap melanjutkan perjalanan. Ya, saya perlu bertahun-tahun untuk memiliki keyakinan seperti itu. Mungkin lebih dari sekedar bertahun-tahun. Puji Tuhan, Tuhan begitu sabar dengan saya. Terima kasih Tuhan, Dia sangat mencintai kita sehingga ketakutan dan ketakutan kita tidak pernah mengecewakannya. Dia menjadi sabar terhadap kita saat kita tidak sabar terhadapnya. Dia mengasihi kita dan membuktikannya sepenuhnya ketika Dia mengulurkan tangannya di kayu salib untuk menderita dan mati bagi kita semua. Dia tidak akan mengirim kita kemanapun. Dia sendiri tidak meninggalkan kita, dan ketika sampai pada kematian, Dia tahu jalan-jalan yang harus dilaluinya, karena Dia adalah jalan, dan Dia adalah kebangkitan kita. Dan betapapun takutnya kita, Roh Kudus akan membuat kita tetap berpegang teguh kepadanya, melalui semua ketakutan kecil dan besar kita, sampai hari di mana Yesus datang untuk membawa kita dengan aman kepadanya selamanya. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus,
Saat aku takut, sertailah aku, cepatlah dan tolonglah aku. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, bagaimana saudara menghadapinya ketika Tuhan membuatmu bingung? Bagaimana saudara menghadapinya ketika Tuhan membuatmu bingung? Pertanyaan kedua, mengapa saudara percaya Yesus meskipun tidak mengerti? Mengapa saudara percaya Yesus meskipun tidak mengerti? Pertanyaan ketiga, bagaimana saudara dapat menghibur dan memperkuat seseorang yang menderita? Tindakan apa yang dapat kamu lakukan? Bagaimana saudara dapat menghibur dan memperkuat seseorang yang menderita? Tindakan apa yang dapat kamu lakukan? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.